Sahabat listrik kita, welcome back to YouTube channel listrik kita. Sahabat listrik, baik lagi bersama aku Eva Saia di YouTube channel listrik kita. Dan kali ini listrik kita ada di kantor Hoko, karena kita akan membahas mengenai produk dari Hoko. Tapi aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh Ibu Syan. Halo sahabat listrik, balik lagi sama aku Syan. Aku seneng banget bisa balik lagi sama listrik kita nih. Iya, betul banget ya Bu. Kalau kita lihat sebelumnya kita sudah membahas mengenai produk power meter dari Hoko. Betul. Nah, kali ini kita mau bahas produk apa nih Bu? Nah, kali ini kita bahas salah satu produk unggulan Hoko yang lainnya, yaitu energi meter atau yang lebih sering dikenal sebagai KWH meter. Baik Bu, selain power meter yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau kita tahu KWH meter juga pasti dipakai ya Bu untuk di industri atau di gedung lainnya. Betul banget, gak cuma industri ya, tapi biasanya lebih dipakai di misalkan di perumahan, kemudian di perhotelan, kemudian di gedung komersial atau fasilitas umum lainnya. Kenapa ini sering dipakai nih teman-teman? Karena ini tuh termasuk device yang penting, karena dia fungsinya untuk memonitoring dan juga mengukur pemakaian listrik kita. Jadi nanti user nih bisa tahu nih pemakaian listriknya secara berskala tuh kayak gimana, misalkan pemakaian tingginya kapan, sehingga kita juga bisa lebih hemat nih dalam pemakaian listrik dan juga lebih terkontrol kayak gitu. Oke, berarti penggunaan KWH meter sangat penting ya Bu, Betul untuk banget. kontrol penggunaan daya listrik yang kita gunakan. Betul sekali. Lalu KWH meter apa sih Bu yang mau dikenalkan ke sahabat listrik kita? Nah, Hoko ini punya dua model energi meter atau KWH meter ya. Yang pertama ada DDSD 9866CD4 single phase energi meter, dan yang kedua ada DTSD 9866CD7 three phase energi meter. Duanya punya fungsi yang sama ya Kak, cuman bedanya yang satu single phase, yang satu three phase. Dan bisa dilihat langsung nih di display yang kita tampilin nih sekarang, kalau misalkan energi meter kita ini udah color screen kayak gitu. Nah, fungsinya tadi udah kita sebutin ya, untuk pemakaian atau pengukuran energi listrik yang kita pakai. Misalkan dari tegangannya, kemudian dari arus, frekuensi, kemudian dari energinya juga gitu, daya arus dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, dari parameter-parameter tadi, itu semuanya diambil datanya secara real time nih Kak. Jadi user nih bisa langsung tahu kondisi listriknya yang terkini itu seperti apa, kayak gitu. Selain itu, yang model kita ini, dua-duanya ini udah prepaid dan juga remote free control gitu. Nah, maksudnya prepaid ini adalah jadi kita nih kontrol listriknya nih bisa disesuaikan dengan saldo atau enggak pembayaran sistem tertentu nih gitu. Kemudian juga bisa di remote control dari jarak jauh kayak gitu. Selain itu, yang kita juga nih udah multi tarif Kak. Jadi user nih bisa kontrol listriknya dari skema tarif tertentu, misalkan di jam-jam sibuk atau di jam-jam yang nggak sibuk kayak gitu Kak. Oke Bu, berarti secara fungsional dia tujuannya sama ya Bu? Betul. Lalu apa sih Bu yang membedakan antara single pass dan three pass? Nah, bedanya nih dari pengukuran sistemnya ya gitu. Kalau misalkan yang single phase, berarti kan dia cuma pengukuran untuk satu fase aja. Tegangan satu fase, arus satu fase, dan lain sebagainya. Dan dia nggak ada fungsi lainnya gitu. Jadi cuma itu aja. Termasuk prepaid, remote control, dan juga multi tarif itu ada. Yang bedanya kalau three phase berarti dia untuk pengukuran di 3 fase. Jadi dia pengukuran tegangan atau arusnya itu dihitung dari 3 fase. Kemudian three phase ini punya additional function lainnya. Kayak misalkan dia bisa monitoring harmonik, kemudian dia punya data freeze, kemudian dia bisa ukur beban lewat relay. Three phase ini nggak cuma buat pengukuran atau monitoring aja nih Kak, tapi juga untuk proteksi listrik kita kayak gitu. Oke, berarti dapat disimpulkan untuk penggunaan KWH meter Hoko untuk single pass ini untuk skala yang kecil ya Bu? Betul banget. Tapi kalau untuk yang three pass ini untuk skala yang besar. Betul sekali. Jadi balik lagi sahabat listrik disesuaikan ya Bu dengan kebutuhan penggunaan dari sahabat listrik sendiri. Betul banget. Nah, sahabat listrik, setiap produk pasti memiliki keunggulan. Nah, apa sih Bu keunggulan dari KWH meter dari Hoko ini? Nah, tadi yang kita udah lihat ya secara langsung nih, kalau misalkan yang kita ini energi meternya udah color screen. Beda banget sama brand-brand lainnya yang nggak ada colornya gitu, biasa aja. Yang kita nih, jadi user nih bisa lebih jelas nih baca setiap parameternya gitu ya, kayak gitu. Dan yang tadi udah disebutin ya, kalau misalkan yang kita ini bisa prepaid dan juga remote fee control gitu. Jadi untuk pembayarannya bisa disesuaikan, kemudian
karena dia remote view control, jadi dia bisa dimonitoring dari jarak jauh kayak gitu. Selain itu tadi udah disebutin multi tarif gitu ya. Jadi usernya bisa kontrol kelistrikannya dari skema tarif tertentu kayak gitu. Kemudian karena dua-duanya nih pakai komunikasi RS485, jadi bisa lebih mudah diintegrasikan ke sistem monitoring lainnya. Misalkan kayak SCADA atau IMS, pokoknya sistem monitoring lainnya yang bisa disambungin kayak gitu. Jadi keunggulannya benar-benar banyak banget ya Bu untuk KWH meter dari Hoco. Karena banyak banget nih Bu produk KWH meter dari brand lainnya. Tapi kalau misalnya sahabat listrik boleh simak, tadi udah banyak banget keunggulan yang disampaikan oleh Bu Sean. Jadi sahabat listrik bisa langsung menyesuaikan kebutuhan KWH meter dengan menggunakan produk dari brand Hoco. Betul banget. Dan kalau misalkan nih sahabat listrik pengen lebih tahu secara detail energi meter kita nih kayak gimana gitu ya, bisa langsung hubungi kontak yang tertera atau bisa langsung visit website listrikkita.com. Iya, betul. Hanya di listrikkita.com tentunya ya Bu. Betul. Baik, terima kasih ya Bu karena sudah menyempatkan waktunya hadir di YouTube channel Listrik Kita dan membahas spesial banget produk KWH meter dari brand Hoco. Terima kasih juga ya Kak udah undang aku lagi di Listrik Kita gitu. Siap. Nah, baik Bu, selanjutnya kita mungkin akan bahas lagi nih produk dari Hoco lainnya ya Bu. Betul banget. Jadi jangan lupa stay tune ya di YouTube channel Listrik Kita. Betul banget. Jadi sahabat listrik, sekian video penjelasan mengenai produk KWH meter Hoco kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe YouTube channel Listrik Kita. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!